Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, dan hari ini kita akan membahas tentang taqsimul kalimah fil lughah al-arabiyyah. Jadi pembagian kata dalam bahasa Arab. Nah, di dalam bahasa Arab itu ada 3 kata. Jadi ada 3 kata yang akan kita bahas di dalam bahasa Arab. Nah, kata yang pertama itu adalah al-ismu. Kita lanjut, ini adalah contohnya. Sebelum ke contohnya, kita akan mempelajari definisi kata. Al-kalimah hiya lafzun yadullu ala ma'na mufradin wa hiya tanqasimu ila thalathati aqsamin, ismun wa fi'lun wa harfun. Jadi kata di dalam bahasa Arab itu berarti lafadz yang menunjukkan arti mufrad tunggal dan terbagi menjadi 3 macam. Jadi sederhananya al-kalimah itu adalah kata. Kalau kalimat itu artinya jumlah ya dalam bahasa Arabnya. Jadi kalau kata itu bahasa Arabnya adalah al-kalimah. Kalau kalimat itu jumlah. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kata dulu, yakni al-kalimah. Karena sebelum kita akan berlanjut kepada kalimat atau jumlah, kita terlebih dahulu mengenal kata. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata itu adalah susunan dari beberapa huruf. Jadi, kalau di dalam bahasa Arab, kata itu artinya dalam bahasa Arabnya adalah al-kalimah. Nah, di dalam bahasa Arab al-kalimah itu ada 3, yakni kalimah isim atau kata benda, atau fi'lun atau fi'il kata kerja, kemudian harfun huruf. Huruf di sini bukan huruf hijaiyah yang dimaksud, tetapi bisa dengan kata sambung seperti itu. Mari kita bahas. Yang pertama adalah al-ismu, kata benda. Sederhananya adalah kata benda. Definisinya, ma dalla ala ma'nan fi nafsihi ghairu muqtarinin bizaman. Artinya dia itu kata yang menunjukkan pada dirinya sendiri dan tidak memiliki zaman. Maksudnya isim itu adalah kata benda. Jadi sebuah kata dia memiliki arti tapi tidak memiliki zaman. Contoh, Muhammadun, syari' jalan, ulum, ilmu, hiwayatun, hobi, dan seterusnya. Nah, di sini ini tidak bisa dengan kemarin Muhammad, sekarang Muhammad, besok Muhammad, itu tidak bisa. Jadi tidak pantas ya. Muhammad itu ya Muhammad, tidak kemarin, tidak sekarang, tidak besok. Berbeda dengan fi'il. Nah, kalau fi'il itu adalah kata kerja sederhananya. Jadi fi'il itu kata yang memiliki arti dan punya zaman, punya waktu. Madalla ala ma'nan fi nafsihi muqtarinin bizamanin. Jadi dia tuh kata memiliki arti dan punya zaman. Contoh, sakana, zamannya itu zaman madi, kemarin, lampau, atau hal, sedang, dan istiqbal, akan datang. Misal sakana, tinggal. Nah, kalau ini di fi'il madi, sudah tinggal. Yaskunu, sedang tinggal. Jadi itu ada waktunya kalau fi'il itu maksudnya. Jadi saya sudah makan. Nah, kemarin berarti punya waktu. Sekarang saya sedang makan. Nah, itu berarti sekarang. Saya akan makan, berarti itu masih akan atau istiqbal ya. Jadi itu perbedaannya dengan isim. Nah, kalau isim itu punya arti tapi tidak punya zaman dia. Tidak bisa kalau dia disambungkan dengan zaman, dengan waktu, itu tidak bisa. Kalau fi'il punya arti dan sekaligus dia memiliki zaman, baik zaman lampau, sedang, atau akan datang. Kemudian di sini huruf. Huruf itu adalah madalla ala ma'nan fi ghairih. Apa itu maksudnya? Adalah kata yang menunjukkan arti bersama kata yang lain. Artinya huruf itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia itu akan memiliki arti ketika sudah bersambung dengan kalimat lain atau kata lain. Contoh hal di sini apakah.
Ini salah satu contoh daripada huruf min dari kita menulis hal saja itu tidak bisa difahami oleh orang kecuali misal dia sudah bersambung dengan kalimat yang lain. Contohnya, hal tadhhabu ilal madrasah, apakah kamu akan pergi ke sekolah? Jadi seperti itu ya. Jadi dia harus bersambung dengan kalimat lain, menunjukkan arti, dia akan menunjukkan arti dirinya kalau dia sudah disambung dengan kalimat yang lain. Nah, kesimpulannya adalah isim atau kata benda itu adalah kata yang memiliki arti tapi tidak punya zaman. Contohnya Muhammadun, syari', ulum, hiwayah, shadiq, kayak gitu ya. Nah, ini ada wa min alamatihi, dan diantara tanda-tandanya adalah bisa menerima jar, tanwin, nida, al, dan isnad. Nah, untuk penjelasan tanda-tanda daripada isim ini akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya. Agar yang sekarang kalian biar memahami terlebih dahulu daripada definisi kalimah dan macam-macamnya. Sama dengan ini, fi'il itu adalah kata yang memiliki arti dan bersamaan dengan zaman. Jadi ada sakanah yaskunu, tinggal, uskun, tinggallah, dan diantara tanda-tandanya adalah fi'il itu ada bisa dimasuki oleh kalimat qad, sin, saufa, tak fa'il, tak misakinah, ya fa'ilah, kemudian nun taukid. Kalau huruf itu adalah kata yang memiliki makna bersama kata yang lain. Nah, contohnya di sini adalah hal, min, hal itu apakah, min dari, lam belum, lan tidak. Kemudian inna, sesungguhnya. Nah, itu artinya ya. Walaysa lahu alamatun yatamayyazu biha kamalil ismi wal fi'li. Dan tidak memiliki tanda yang bisa membedakannya seperti yang dimiliki oleh kalimah isim dan kalimah fi'il. Nah, jadi kalau tadi isim itu ada tanda-tandanya, kemudian kalau fi'il itu juga ada tanda-tandanya seperti yang sudah disebutkan di samping. Nah, kalau huruf itu tidak ada karena dia bisa memiliki arti kalau dia bersambung dengan kalimah yang lain, seperti itu ya. Nah, ini coba perhatikan sebentar tentang contohnya al-ismu di sini. Unwanu shadiqi fi syari'. Nah, ini ada syari', unwan itu juga isim. Artinya alamat ya. Shadiq juga isim karena alamat karena dia berarti teman dan tidak memiliki waktu, beda dengan fi'il. Qad najaha. Nah, ini yang di merah adalah najahah, qadnya juga karena barusan qad itu adalah salah satu tanda daripada fi'il. Najah itu lulus, artinya ini sudah lulus. Nah, seorang murid sudah lulus pada ujian akhir di sekolah. Kemudian berhasil ya, najahah itu berhasil, sudah berhasil. Kemudian takharraja, ini lulus, sudah lulus. Nah, inilah. Kemudian ini huruf hal. Nah, di sini disambungkan dengan kalimat yang lain. Hal yuwasilu tullab dirasatahum ilal jami'ah? Apakah para siswa melanjutkan studi mereka ke kampus? Seperti itu ya. Nah, demikianlah penjelasan daripada taqsimul kalimah atau pembagian kata di dalam bahasa Arab. Syukron ala husni timamikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.